Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Mas Ali Imron. Namanya bagus deh kayak surat dalam Al-Quran. Sama Mbak Rinda Yunia Rahmawati Desa Padaran. Alhamdulillah pagi hari ini pendengar bisa rawat ke sini mendaftarkan berkas pernikahannya. Menunggu di online kan Mas ini jenengan di sini akan diberikan pembekalan sedikit karena itu hak penjenengan dan kewajiban kami menyampaikan itu ngaten nggih. Sekalipun sedikit insyaallah nanti akan menjadi pemicu, pemantik, memotivasi penjenengan untuk mengembangkan sendiri ngaten nggih. Mbak Rinda itu sarjana belum maksudnya berarti ini baru semester 2. baru semester 2 bekerja dulu. Oh, ngaten di PDAM. Oh, cedak apa? Lah masnya di Korea sudah lama? Sudah 5 tahun dinas. 5 tahun dinas di sini 5 tahun. Sudah 5 tahun. Nah, tempatnya terus? Saya di Gede. Perumahan terus gede sendirian Sendirian. berarti. Alhamdulillah dapat orang sini ya. Jadi tidak payah-payah nanti mutasi kemana gitu. Seperti itu. Jadi nanti menjenengan mendapatkan buku Pondasi Keluarga Sakinah. Ini untuk penjenengan nanti bisa dibaca-baca. Paling boten kan kayak oleh-oleh gitu nggih. Nanti bisa dibaca-baca. Jenengan biar tambah wawasan, tambah ilmu pengetahuan gitu nggih. Karena pelajaran menikah, ilmu berumah tangga itu tidak seperti ilmu matematika, kalkulasinya kalkulasi manusia gitu. Kalkulasinya algoritmanya itu algoritma milik Allah. Beda dengan algoritmanya manusia. Nah, seperti itu. Jadi memang harus diperkuat dalam kaitannya tentang pengetahuan agama. Gitu nggih. Karena ini sakral sekali, kental sekali dengan sesuatu yang berbau syariat gitu nggih. Karena jenengan menikah itu tujuannya kan mengikuti syariat Islam nggih. Yakni napa Mas? Tujuannya nikah jenengan iya, seperti itu juga mengikuti sunnah Rasul. Ibadah tujuannya mencapai ridhonya Allah, pengen diridhoi Allah. Karena hakikatnya kita hidup menjalani apa yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi agar Allah ridho itu bagaimana? Ini seperti itu. Nah, dari niat itu penjenengan nanti bisa mengembangkan sendiri, mengkolaborasikan antara duniawi dan ukhrawi menjadi sesuatu yang indah dan sesuatu yang enak, nikmat, ngaten nggih. Nah, seperti itu. Kayaknya sih dunia, gitu nggih. Nikmatnya kenikmatan dunia, tapi bagaimana kenikmatan dunia itu bernilai akhirat. Enak kan, Mas? Nek donane nikmat, tapi itu juga mempunyai nilai yang menjadi tabungan akhirat. Menikah, Mas. Nah, selama ini dengan 5 tahun belum menikah, tidak ada nanti pahala seperti pahalanya setelah berumah tangga seperti itu. Itulah hebatnya menikah. Nah, benar seperti itu. Jenengan harus motivasinya begitu, nggak tahu. Jadi nanti setelah menikah, kalau jenengan kerangkanya itu ibadah, apapun yang penjenengan lakukan, yang penjenengan upayakan baik dalam keluarga, dalam bekerja dan lain sebagainya, niat ibadah nanti akan menjadi pahala tersendiri. Sekalipun selama ini juga ibadah, tapi nanti nilainya akan beda dengan penjenengan. Selama itu aku juga boleh duit, ngaten nggih. Tapi sekarang sudah ada istri, sudah ada anak, misalkan nanti langsung punya anak, ngaten nggih. Sudah ada anak, itu akan berlipat ganda. Cara noto badinya luwih akeh, Mas. Nah, seperti itu nggih. Badinya lebih banyak gitu nggih. Jadi jenengan nanti setelah menikah kan ibaratnya sepasang suami istri. Sepasang suami istri itu yang sepasang itu seperti kayak
sepatu sepasang, sayap itu juga sepasang. Sepasang itu apa sih? Ada kanan, ada kiri. Biasanya begitu ya Mas ya. Nah, seperti itu. Kayak sepatu ada kanan, ada kiri. Kalau logika berpikirnya orang dewasa, nggak mungkin sepatu kanan dipakai kaki, sepatu kiri dipakai kaki. Itu anak kecil yang belum nalar seperti itu. Karena ini jenengan kerangkanya adalah berpikirnya orang dewasa, maka harus sesuai dengan porsinya, pasnya, gitu ya, sesuai yang tepat bagaimana. Sepatu kanan dipakai oleh kaki kanan, sepatu kiri dipakai oleh kaki. Begitupun dengan jenengan nanti sepasang suami istri. Suami punya posisi seperti apa, di mana, bagaimana, ya, jenengan pelajari itu. Nah, posisikan jenengan di situ. Begitupun dengan istri, ya, posisikan jenengan. Posisi istri itu di mana sih? Seperti apa sih? Harus bagaimana sih? Itu jenengan pelajari dan posisikan jenengan di posisi itu. Agar apa? Nggih tadi orang jomplang, orang lucu, orang lagu. Nah, seperti itu nggih. Kayak sepatu kalau coba sepatu tutut sepatu polisi itu malah susah lagi kalau kebalik itu kan Mas nggak bisa ya, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Malah sakit. Nah, iya malah sakit. Nah, ibaratnya sepasang juga. Kalau jenengan mau bepergian, kira-kira kalau sepatunya itu yang ketemu baru kanan, kira-kira yang kiri mau tetap jalan, nggak usah pakai sepatu, nggak bisa. Nyari dulu. Seperti itulah ketertautan hati panjenengan. Ya kan nggih? Setelah menikah itu hatinya, rasa, perasaan, olah rasanya itu seperti itu. Jadi kalau tidak ada dimanapun berada itu seakan-akan ada di sisinya. Biasanya ini untuk cowok, untuk cewek juga kadang berlaku. Kalau di rumah ya punya istri, kalau di luar juga harus punya. Nah, ya begitu. Tapi biasanya itu kalau masih pengantin baru ya Mbak. Nah, ya. Kalau yang sudah gitu nih, ada yang seperti itu karena dia yang seperti itu ya pola pikirnya sudah beda. Jadi pola pikirnya nggak seperti kayak pengantin baru lagi. Benar nggak Mas? Belum pernah. Jangan pernah. Jadi nanti dimanapun berada, kapanpun berada, keterkaitan hati itu harus ada. Nah itu dibangunnya bagaimana? Dibangun dari kepercayaan dulu, saling percaya, saling menghargai, kasih sayang, saling mencintai. Itu nanti akan tumbuh seperti ini. Ya Allah, rasanya kok hilang. Dicari dulu istrinya, gitu nih. Dimanapun berada, rasanya saya ini sudah punya istri, gitu nih. Memposisikan diri punya istri. Begitupun dengan istri. Ketika tidak di rumah, ketika dimanapun penjenengan berada, saya ini sudah bersuami. Saya harus memposisikan diri bahwa saya ini seorang istri. Bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus menata diri. Nah seperti itu. Maksud saya begitu. Itu sepasang. Jadi sepasang itu selalu ada keterkaitan. Gitu. Nah kalau sepatunya polisi warnanya hitam. Gimana kalau sepatunya kira-kira yang kanan dikasih hitam, yang kiri dikasih putih Mas? Lucu lah. Lucu. Enggak pas. Nah, begitu juga dengan sepasang suami istri, gitu ya. Setidaknya kalaupun tidak harus sama persis, itu senada, seirama, sewarna. Insya Allah nanti terlihat harmonis, terlihat indah, terlihat romantis. Nah, nanti jadinya sakinah mawaddah warahmah ya itu, gitu ya. Terkadang kan hitam itu nggak sama loh. Kadang hitam seperti ini, nanti ada yang hitam warnanya hitamnya kelam kan gitu ya Mas. Tapi kalau dia itu senada, seirama, itu masih terlihat bagus kan gitu. Tapi kalau sudah yang satu hitam, yang satu putih, itu akan beda, gitu kan Mas. Nah, untuk itulah sepasang suami istri juga begitu. Sekalipun jenengan itu beda, yang ada di sini, itu beda nih. Maksudnya apa? Ide-idenya beda, karakternya beda, tingkat
egonya beda gitu. Tapi bagaimana panjenengan bisa mengkolaborasikan itu, mengkompromikan yang beda-beda itu menjadi senada. Nah, itu tugas dari panjenengan, ya kan? Nah, yang ada di sini beda kan? Pasti setiap orang beda. Nah, yang ada di sini juga beda. Di sini itu beda sekali. Panjenengan sekarang lagi terbuai oleh cinta. Betul. Cinta. Nanti 1 tahun 2 tahun ke depan, kalau jenengan rawuh lagi ke sini, saya tanya gimana? Tambah cinta Bu, alhamdulillah kan gitu saya. Iya. Kalau ya gimana ya Bu, misalnya kayak gitu, waduh ini gimana, nggak berhasil, ini pembekalannya gitu ya, seperti itu. Nah seperti itu. Untuk memupuk itu harus diupayakan. Harus diupayakan. Nah untuk itulah sepasang suami istri, itulah pentingnya setiap saat dan setiap waktu itu mengkaji ilmu. Mengkaji ilmu apa saja? Kiat-kiat hubungan selalu romantis, misalkan kayak gitu, monggo di-browsing. Kiat-kiat menghadapi istri yang ngambekan, misalkan kayak gitu, nah itu di-browsing aja. Nah seperti itu, misalkan istriku kok ya pendiam banget, misalkan kayak gitu, dia nggak terbuka sifatnya, karakternya. Jangan memaksakan diri untuk istri panjenengan menjadi orang yang terbuka, jangan. Tapi dengan cari kiat-kiat menghadapi istri yang tidak terbuka. Nah seperti itu apa? Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang itu di luar dari, jauh berbeda atau bahkan kebalikan dari karakter pasangan panjenengan. Itu jangan memaksakan. Karena setiap manusia, setiap punya karakter itu karakter yang positif dan negatif. Itu pasti. Tidak ada yang pokoknya masku ini calon suamiku super sempurna, kan enggak mungkin ya. Yang sempurna ya Rasulullah, pasti punya kekurangan, kita enggak mungkin. Nah tugas dari pasangan itu menyempurnakan, melengkapi, menutupi. Jadi ya ada saatnya untuk melengkapi, ada saatnya menutupi, ada saatnya istilahnya mengkoreksi gitu dari kekurangan itu. Nanti jadinya akan mudah untuk mewujudkan apa yang namanya samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya tadi kembali harus dengan upaya, dengan usaha, dengan pengorbanan. Pengorbanannya bisa pengorbanan perasaan, pengorbanan materi, lahir dan batin seperti itu. Dan ini spesial jadi istrinya Pak Polisi. Insya Allah sudah siap. Begitupun Pak Polisi, mbaknya bekerja? Iya, saya juga di AM Jadi PNS ya? APWD. Sudah PNS nih? Iya. Statusnya karyawan Tetap. Oh karyawan tetap gitu nih, tapi nggak PNS ya boleh? Oh enggak. Artinya panjenengan sama-sama sibuk gitu nih. Nanti setelah punya anak, bagaimana lah untuk bisa mengatur. Jadi hari-hari panjenengan itu tidak hanya untuk kesibukan kerja saja, tapi anak juga punya hak untuk diasuh oleh ayah dan ibunya sendiri seperti itu. Jadi ada waktu untuk keluarga, ada saatnya seperti itu. Insya Allah jenengan sudah itu kok, sudah sudah lahir untuk itu, nggak usah dikasih tahu seperti itu. Nah itu sebagai pemantik saja dari kami. Sebetulnya jenengan bisa pelajari sendiri tentang bagaimana nanti setelah menjadi suami istri itu sudah diperbolehkan berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri yang baik menurut syariat agama itu gimana? Itu jenengan browsing seperti itu. Doanya gimana sebelum melakukan hubungan suami istri, setelah berhubungan suami istri apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana seharusnya, mandi besar itu niatnya apa, seperti itu. Yang seperti itu Mas, itu juga perlu panjenengan pelajari agar apa, dari titik situlah nanti keluarga jenengan dibangun. Karena dari situ panjenengan kalau Allah meridhoi akan menjadi meridhoi jenengan diberikan keturunan, dari situ keturunan panjenengan bermula gitu. Nah kalau tidak dengan tata
atau tata cara yang sesuai dengan ilmu kesehatan, ilmu itu gitu yang seperti itu nih, itu nanti yang terjadi apa? Bisa jadi nanti keturunan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maunya kita kan keturunan yang berkualitas, menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk itu harus diupayakan. Yang pertama jenengan harus jadi yang soleh dulu, masnya sekalipun polisi tapi polisi yang soleh, kiai gitu nih, polisi yang kiai, nah seperti itu. Kiai paling tidak untuk kiai untuk keluarganya masnya jadi imam loh, harus bisa ngimami gitu nih. Begitupun dengan istri, jadi istri yang hebat, istri yang solehah gitu nih untuk suaminya seperti itu. Insya Allah nanti akan terlahir putra putri dari kendilangan ya, yang sama-sama hebat gitu nih, satunya polisi, satunya pegawai BUMN gitu nih, BUMD. Nanti putra putrinya juga dicetak untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas seperti itu. Jadi presiden kah atau jadi apa gitu ya mas? Seperti itu. Nah begitu nih. Jadi ini hanya pembukaan saja. Selebihnya monggo terserah panjenengan. Nanti bisa belajar bersama gitu mas. Ini pendidikan khusus, pendidikan perkawinan, atau pendidikan khusus. Ayo kita belajar bareng gitu, ini dibaca-baca bareng. Nanti di sini kan mungkin jenengan dapatkan hak suami apa saja mas, tapi kewajibannya ini. Kalau belum menunaikan kewajiban nggak boleh minta hak loh mas. Nah, terus sehingga juga gitu dibilangin, kewajibannya istri gini-gini loh dek, nanti nggak tak kasih hak kalau nggak menunaikan kewajiban seperti itu. Ya, tentunya belajarnya dengan belajar yang asik, asik. Kalau polisi itu kan terkesannya apa ya? Disiplin, keras, gitu deh. Pendidikannya seperti itu. Iya, di pendidikan. Iya, pendidikannya begitu. Tapi mas, ada kalanya keras, ada kalanya lunak. Nanti akan jadi indah. Jadi bolehlah suatu ketika keras, suatu ketika ditonjolkan kedisiplinannya gitu nih. Tapi suatu ketika juga jadi romantis gitu, nah seperti itu. Itu harapannya ya mbak ya. Iya. Gitu, seperti itu nih. Mas Ali Imron usianya berapa mas? 23 tahun. 23 tahun. Mbak Rinda 24. 24. Iya. Lu lebih tua Mbak Rinda. 97 ini 98. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan lebih dewasa, sudah sama-sama dewasa gitu nih, sudah dibilang cukup lah, umurnya sudah cukup, kedewasaannya sudah cukup, artinya persiapan menikah itu persiapan dari sisi fisik sudah cukup, mentalnya sudah cukup, ekonominya sudah ada landasannya bagus, terus sosialnya insya Allah juga sudah bagus gitu ya, ilmu agamanya juga harus lengkap. Kan disempurnakan dan selalu menyempurnakan. Ini dari kami cukup, yang sedikit ini semoga bisa memberikan inspirasi yang lebih untuk penjenengan. Namun apabila yang kami sampaikan tidak berkenan di penjenengan, mohon maaf ya mas ya, mungkin guyon saja. Saya takut nanti kalau saya diborgol kan pak polisi gitu seperti itu ya begitu ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu diomlankan sekarang pembuatan. Karena jenengan Rembang dan masnya itu KTP-nya nggak Rembang, itu tidak bisa langsung jadi KTP-nya. Kalau misalkan kita kan punya itu kerjasama dengan Capil, kalau sama-sama Rembangnya itu langsung jadi KTP. Jadi langsung jadi KTP, statusnya sudah langsung kami gitu. Tapi karena luar kota, kita kan kerjasamanya baru di lingkup kabupaten mas ya, kabupaten itu udah launching itu Menawan Hati, Mantan Terindah namanya, Mantan Terindah itu. Karena belum bisa connect dan belum ada MOU dengan kabupaten yang lain kan belum bisa. Mengurus sendiri. Kalau sama-sama Rembangnya sudah langsung jadi mas nanti dapat KTP. Berarti ngurusnya saya pindah domisili ke sini dulu, baru ngurus di sini lagi. Ya bisa setelah menikah sekalian kan mas mengurus. Kalau jenengan mau memang domisili di sini monggo, nanti diurus
itu dicabut sana dulu kan mas, gitu Iya. katanya. KTP-nya masih sama kan? Masih sama. Iya masih sama, diurus dulu, nanti bisa pindah sini langsung rumah sendiri ya. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Jadi ikut mendoakan semoga lancar, Amin. tidak ada halangan, gitu. Amin. Sampai pada tanggal 15. Ini tanggal 14, satu bulan lagi, satu bulan lagi. Iya, apa ya? Monggo. Terima kasih Bu ya. Iya.